Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baiti ajmain wa ila musannifil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhi wa ustadhim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadhina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu saminatu wal isruna. Wal maqalatu, dan adapun nasihat atau ucapan atau maqalah as-saminatu yang ke-8 wal isruna dan 20 ditambah 8 pinten Mbah? 28. Siapal berarti. An Abi Bakrin dari sahabat bukan ya, An Abi Bakrin dari Abu Bakar Dalaf bin Jahdar, yaitu Dalaf bin Jahdar, bukan Abu Bakar sahabat ya. Asibli, yaitu yang berjulukan Asibli rahimahullah ta'ala, Baghdadiyun, yang golongan Baghdad, al-maulidu, di dalam kelahirannya, wal mangsa'a, dan hidup, sohbah, wal mangsa'a, dan juga hidup, sohibal Junaidi, yang mengawani atau di masa Abu al-Junaidi. Waman, dan orang-orang fi asrihi, yang di zamannya al-Junaidi. Maliki, yang golongan Maliki, al-madhabi, di dalam masalah madhabnya. Masa yang hidup siapa? Abu Bakar Asibli tadi, kehidupannya sama Nina 80 apanya sanatan asa sabaan 7 wasamanina, dan 80 apanya sanatan tahunnya. Jadi beliau hidup 87 tahun. Wa mata, dan meninggal siapa? Asibli sanata arba'a, di tahun 4 wasalasina dan 30 wasalasami'ata dan 300. Jadi hidup di tahun meninggal di tahun 334 Hijriah ya. Wa qabru, dan adapun kuburannya Asibli di Baghdadi di daerah Baghdad, Irak ya. Wa adapun Asibli itu min adoma il arifina, termasuk pembesar-pembesar daripada orang-orang yang arif billahi, kepada Allah Ta'ala. Qala, sudah berkata siapa Asibli fi munajatihi, di dalam munajatnya Asibli, ilahi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya saya itu ahabba, cinta siapa saya, ahabbu, cinta siapa saya, ahabu, jika memberikan siapa saya, laka, kepadamu, jami'a hasanati, kepada semua kebaikanku, maaf fakri, beserta kekuranganku ini. Ihtiyaji, artinya kebutuhanku, lil hasanati, untuk kebaikan. Jadi pas Asibli itu bermunajat, ini contoh-contoh munajat Pak Janis ya. Kalau bermunajat kepada Allah, isyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini contoh-contohnya yang dicontohkan Asibli. Wahai Tuhan, sebenarnya saya itu ingin memberikan semua kebaikanku untukmu, padahal aku sangat kekurangan atas kebaikan itu, dan saya sangat butuh atas kebaikan. Saya sendiri butuh kebaikan-kebaikan, tetapi andaikan kok saya bisa memberikan, akan saya berikan kepadamu, padahal kebaikanku itu cuman sedikit. Wadofi, dan juga sangat lemah. Jadi tidak ada apa-apanya lah ya kan. Contoh kita lah Pak Janis ya kan. Seberapalah kebaikan kita dalam sehari semalam. Sodako entah seberapa, itu pakai merutuk pula, pakai pamer pula ya kan. Nah itu membantu kawan ya macam itu, ingin besok dibantu pula ya kan, mengharapkan sesuatu dari kawan. Sholat ya begitu ya kan, ingat si A, ingat si B, ingat jemuran, ingat hutang, semacam-macam lah.
Karena kelemahan dan kekurangan kita tadi, ay ajzi artinya kekuranganku, an iksaril ibadati dari kebanyakan beribadah. Fakaifa la tuhibbu sayyidi. Fakaifa maka bagaimana wahai Allah la tuhibbu, tidak cinta siapa sayyidi tuanku. Bi khatfi harfil nidai, dengan membuang huruf nida. Jadi kalau nak ditakdirkan fakaifa la tuhibbu ya sayyidi gitu. Ang tahaba jika memberikan siapa engkoli kepadaku. Aitasmahu artinya menyentuhkan siapa engkoli kepadaku jami'a sayyiati, kepada semua kejelekanku, mangginaka beserta tidak butuhmu, maula ya wahai tuanku, gina yang sangat tidak butuh, ada bi atas menyiksaku, fa'in sayati maka sesungguhnya akan datang sesuatu, lata duru tidak membahayakan sayiat atau kejelekan tadi kepadamu, wa hasanati dan kebaikanku itu latang fauka tidak akan memberi manfaat kepadamu. Jadi asibli itu merenung-renung, wadul apa bahasa wadul bahasa Indonesia nih Mbak, mengadu kepada Allah, ya Allah sebenarnya saya ini inginlah ngasihkan ibadah-ibadahku ini, kebaikan-kebaikanku yang penuh kekurangan kepadamu. Dan saya juga, engkau tahu bahwa semua ibadahku itu sangat jelek, dan engkau tidak butuh menyiksaku atas kejelekanku, dan engkau pun tidak butuh manfaat atas kebaikanku. Allah tuh tidak butuh kebaikan kita, Allah tuh tidak butuh apa-apa dari kita, tetapi kitalah intinya yang butuh kepada Allah. Setiap nafas kita, setiap kedipan mata kita, setiap gerak-gerik kita, setiap aliran urat nadi kita, urat darah kita, setiap detak jantung kita dan detak semua daripada urat nadi kita itu, setiap detik itulah kita membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah sedikit pun tidak butuh kita. Waqad ajazani dan sudah memberi ijazah nih kepadaku siapa ba'dul fudlai, sebagian dari orang-orang yang mempunyai fadl, an aqra'a supaya membaca siapa saya ba'da sholatil jum'ati, setelah sholat Jumat, sab'a amarotin 7 kali, hadil abiyati inilah beberapa barisan bait syair, asala siang 3, min bahril wafiri dari bahar wafir, ilahi lasulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli zallati waghfir dunubi fa innaka ghafiru dambil azimi wa amalani muamalatal karimi wasabbitni alan nahjil qawimi. Nah, beda sama ilah-ilahisnya Badur ya. Ini versi yang asli Mbak. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulum fitarin amin ya rabbal alamin. Ilahi wahai Tuhanku, lastu tidak ada siapa saya, lil firdausi untuk surga firdaus itu ahlan sebagai ahli. Wahai Allah, wahai Tuhanku, saya itu mengakui bahwa andaikan kok masuk ke surga itu tidak pantas, tetapi wala aqwa dan tidak kuat siapa saya ala narin jahimi, andaikan kau masukkan ke neraka jahim. Ya Allah, bagaimana ini aku tuh masuk surga yang nggak pantas karena kebanyakan kekuranganku, ya kan? Menyadarilah kita atas kekurangan kita, ya kan? Kita dianggap baik sama orang lain kemarin, rahasianya apa Pak Lupi? Karena Allah masih sayang kepada kita, aib kita belum dinampakkan oleh Allah. Nah, coba sedikit aib kita dinampakkan sama orang, sudah pokoknya. Nah, macam itu. Jadi jangan pernah kita menganggap baik Pak Lupi diri kita, ya. Kita dianggap orang lain itu baik karena Allah masih sayang kita, Bang Edi. Kalau orang lain Allah sudah nggak sayang sama kita, dikit lah Bang Edi dibuka aibnya.
Ya kan itu. Oh alah, rupanya Bang Edi itu kalau tidur ngorok lah umpama, ya kan gitu aja lah umpama. Tidur kok ngorok, ya kan gitu. Itu paling kecil itu, belum yang lainnya Bang Edi. Qalal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fid amin ya rabbal alamin. Pak Lupi itu yang banyak tahu rahasia orang sebenarnya. Qalal mu'alif rahimahullah. Untuk beliau baik. Ya, kok sakit kok kurang kok, untung Pak Lupi itu baik ya kan. Qalal mu'alif rahimahullah. Jadi itu intinya ya, bahwasanya ya Allah aku tuh tidak pantas. Memang tidak pantas nian, jelas nggak pantas kita itu. Nah di segi apapun kita tuh tidak pantas, titik, tidak bisa ditawar lagi Pak RT. Nah Pak RT ibaratnya naik banding kemanapun tidak pantas, titik. Terus ngakui tidak pantas, nggak ngaku juga pantas Pak RT. Kita tuh kandekan kok masuk surga. Itu kita masuk surganya tuh pokoknya nunggu rahmatnya Allah, fadlnya Allah gitu baik. Dan juga ibaratnya tuh tidak cukup Pak RT. Nah hitung-hitungan ngamal tuh tidak cukup. Pak RT umpama sehebat-hebat amal Pak RT, Badur sudah berapa tahun Mbak hidup? Berapa tahun Badur sudah hidup? Badur hidup sudah berapa tahun? 86 tahun. Mulai sholat sergep taruhlah 15 tahun. 15 tahun nggih. Umpama. Belum malah. Umpama 85 toh dikurangi 15. Berarti 70 tahun nggih. Deal nggih. Lah umpama kok nak dikeruskan dengan amal Pak RT. Berarti andaikan Allah masukkan surga ya, sudahlah Badur ke surganya 70 tahun baik. Sudah itu keluar lagi. Bukan macam itu, Mbak. Loh, kalau menurut amal lo Pak RT, macam itu udah kira-kira. Itu andaikan kok nurut amal. Bahwa udah pantas, udah pantas. Amalnya entah macam mana entah ya kan itu. Tetapi ya itu tadi syair yang seterusnya, wala aqwa ya Allah, dan tidak kuat siapa saya. Ala naril jahimi, andaikan engkau masukkan ke neraka jahim. Lah iya Pak RT. Besok kalau kita teruskan ngaji apa? Daqiqul Akhbar itu, Mbak. Neraka paling enak tuh neraka wel Pak RT. Lah itu Pak RT, tidak yang tahan. Tidak ada yang di neraka tuh kok tidak keluh kesah tuh tidak ada. Neraka paling enak Pak RT, neraka well. Nanti dicari, besok ada itu. Kalau kita sudah ngaji terus di kitab Daqiqul Akhbar itu ya. Sudah ada apa lagi Pak? Ingat tidak kemarin? Wah, Allah tuh tidak tega kalau nyekso, bentuknya masih manusia. Kita andaikan disekso tuh Pak RT bentuknya apa kemarin? Khinzirun. Nah itu, cari artinya dewek Pak RT itu. Kalau Malik rahimahullah. Fahab li zallati, fahab maka semoga engkau memberikan ya Allah li kepadaku zallati, kepada kekeliruan-kekeliruan atau terplesetku ini, wakfir, dan semoga engkau mengampuni dunubi, kepada dosa-dosaku. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau wahai Allah itu ghafiru dzambi, zat yang sangat mengampuni dosa, al-adimi, yang maha agung. Wa amalani, dan juga amal-amalku, al muamalatil karimi, dengan muamalah yang mulia. Wasabitni, dan semoga menetapkan siapa engkau nih kepadaku, ala nahjil qawimi, atas jalan yang lurus. Hikayatun sebagai hikayat. Jadi itu kalau di versi kitab ini seperti itu. Ilahila stulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fabli zallati waqfir dunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi wa amalani muamalatal karimi wasabbitni ala nahjil qawimi. Itu kalau di versi kitab ini. Kalau di lainnya ada lagi ila suril firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi fabli taubata waqfir dunubi fa innaka ghafirud dzambil adimi wa umri nakisun fi kulli yaumin, wa umri, dan adapun umur saya itu nakisun, berkurang, kula yaumin, di tiap-tiap hari, wa dzambi, dan adapun dosa-dosa saya itu zaitun, bertambah terus tiap hari. Kaifah timali, bagaimana saya menanggungnya wahai Allah.
Dunubi mislu adati rimali. Dunubi adapun dosa-dosa saya itu adati rimali, sebanyak sepadannya pasir yang ada di dunia ini. Dunubi mislu adati rimali. Fahabli taubata waghfir. Versi yang lain ya. Dan lain sebagainya. Hikayat itu ada suatu hikayat. Qodama datang siapa Asibli Imam Asibli ala ibni Mujahidin atas Imam Mujahid. Fa'anakohu. Apa maknanya anakoh? Memeluk ya, mencium. Ya memeluk ya, merangkul. Memeluk siapa siapa Asibli kepada Ibnu Mujahid. Memeluk kepada Sibli siapa Ibnu Mujahid. Wa qabala dan mencium siapa Ibnu Mujahid kepada Imam Asibli. Baina ainaihi di antara kedua matanya. Jadi setelah dipeluk Mujahid tadi bertemu dengan Imam Asibli, Imam Asibli dipeluk oleh Mujahid, terus di antara kedua matanya dicium. Kening ya, keningnya lah. Fasa'ala, maka lalu bertanya siapa Imam Asibli ang dalika dari kelakuan Mujahid tadi. Faqala, maka lalu berkata siapa Mujahid, berkatanya Mujahid tadi, ro'a itu bermimpi siapa saya an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi naumi di dalam tidurku. Waqad akbala dan sudah benar-benar mencium siapa Asibli, Imam Asibli. Waqad akbala, dan sudah benar-benar mencium siapa Nabi Asibli kepada Imam Asibli. Faqoma, maka lalu berdiri siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi kepada Asibli. Wa qabbala dan mencium siapa baginda Nabi baina ainaihi di antara kedua mata daripada Asibli. Fakultu, maka lalu berkata siapa saya Rasulullah, wahai utusannya Allah, ataf'alu, apakah mengerjakan kepada inilah mencium di antara keningnya. Ataf'alu, apakah engkau mengerjakan wahai Nabi kepada inilah mencium kening Bisibli kepada Imam Asibli. Faqala, maka lalu berkata siapa Asibli, siapa baginda Nabi, na'am ya, innahu sesungguhnya Asibli. Minum dulu. Bismillah. Qala, maka lalu berkata siapa Nabi, na'am ya, innahu sesungguhnya Asibli, benar kata Nabi, benar saya mencium Asibli di keningnya. Na'am ya, innahu sesungguhnya Asibli itu lam yusoli tidak pernah sholat faridatan kepada sholat fardu illa kecuali wahwa dan adapun Asibli itu yakra'u membaca siapa Asibli khalfaha setelah sholat fardu membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhirih. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ila akhir ayat itu ya. Wa yaqulu dan berkata bersabda siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad, fasa'altu, maka bertanya siapa saya Asibli kepada Imam Asibli amma dari sesuatu yakulahu yang berkata siapa Asibli pada sholati setelah sholat. Fadakaro, maka lalu mengatakan siapa Asibli mislahu sepadannya apa yang dikatakan Nabi. Sebenarnya kalau dalam versi lainnya ini ada tambahannya ya. Laqad ja'akum ila akhirih, terus ada tambahannya apa? Oke dulu. Apa Bang? Oh, fa'ing tawalo ya.
Fa ing tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Terus baca sholawat ya. Nah, itu di versinya kitab ini sama dengan versinya kitab ini, cuman ini tidak ditulis ya. Itu begitu. Jadi itu tadi laqad ja'akum, terus apa tadi? Faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim, terus membaca sholawat kepada Nabi seperti itu kalau tidak keliru ya. Nah, itu yang dilakukan Imam Asy'ibli setelah sholat fardu. Makanya ketika beliau bertemu dengan baginda Nabi selalu dicium keningnya. Nah, itu Pak Janis ya, kalau nak kepengen ya. Pengen ketemu Nabi itu gampang Pak Janis. Ya, jangan Pak Janis bermaksiat, apalagi maksiat mata Bang Rifat. Nabi tidak mau, tidak mau ya. Namanya orang-orang yang bermaksiat Pak Janis. Walaupun Pak Janis ngamalin ini itu segala macam. Jadi ada suatu kisah, seorang ulama itu Pak Janis tiap malam tuh bertemu Nabi, mimpi. Ada beberapa malam sampai kira-kira seminggu beliau tuh Nabi tidak mau nemui. Maka setelah seminggu, dia mimpi lagi bertemu Nabi seperti biasanya. Dia tanya, kenapa Nabi? Engkau beberapa hari kemarin kok tidak mau nemui aku? Kan kalau kok kita ketemu Nabi ketika mimpi, berarti sama dengan ketika tidak mimpi asli artinya, ya. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi. Nah, apa kata Nabi di mimpinya itu? Karena kemarin kamu menengok kemaksiatan, maka dalam beberapa hari aku tidak bisa, engkau menengok aku, kamu tidak bisa menengok aku. Nah, itu beberapa riwayat seperti itu. Baru mato Pak Janis, ya. Nah, itu wal maqalah, artinya dalam kesimpulan daripada makalah yang ke-28 ini, artinya apa? Kita harus mengakui kepada Allah bahwa kita itu lemah, penuh pengharapan kepada Allah, yang di surga yang tidak pantas, di neraka enggak telap. Dan itu beberapa amalan yang dilakukan oleh Imam Asy'ibli. Wal maqalatu tasyata wal isruna, makalah yang ke-29. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.